Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah. Kita berdoa kepada Allah setelah memuji setinggi-tingginya, mensyukuri nikmatnya sedalam-dalamnya, bahwa pagi hari ini kita diturunkan nikmat oleh Allah, nikmat hujan di negeri Rasulullah. Itu jarang turunnya hujan di negeri kita ini karena terletak ditakdirkan Allah khatulistiwa, maka sering turun hujan. Semoga tanam-tanaman menjadi subur dan orang-orang tani bergembira kalau dapat lado maha setarui, supaya orang tani bergembira pula. Ya kan? Yang jelas Pak, dengan keyakinan kita berislam ini, ketika barang harganya turun, yang memberi rezeki kita Allah. Itu harus dimantapkan itu. Barang merangkak naik, yang memberi rezeki kita Allah. Dan cobaan-cobaan Allah itu dari zaman penjajah sampai sekarang itu tidak ada yang kekal. Setelah diuji cobaan, musibah, kemudian datang lagi nikmat. Daubahnya seperti jalan. Sasa angu awak mendaki, bekolah berbalik kemari, menurun. Nah, begitulah kehidupan. Nah, kalau kita lihat masa yang lalu, agar kita bangsa Indonesia ini tetap sehat, maka diturunkanlah atau diluncurkanlah Kartu Indonesia Sehat. Kemudian agar kita rakyat Indonesia ini tidak gampang dibodohi, diturunkan Kartu Indonesia Pintar. Kemudian setelah minyak naik, mudah-mudahan turun lo Kartu Indonesia Sabar. Jadi sabar sahabat. Bagi kita yang punya kendaraan bermotor, itu bapak-bapak berapapun mahalnya pasti kita beli. Dan rasanya sudah berapa hari naik Pak. Kalau kita belinya minyak tu. Lain, kena ambil lihat di video orang nanti beli minyaknya sundown dah tu. Nah, jadi kaum muslimin, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, saya ingin bacakan pada pagi ini Al-Quran surat Ar-Ra'du atau surat petir. Kita mulai dari ayat 22. Siapa saja yang jadi penduduk surga itu? Ternyata dalam surat Ar-Ra'du ayat 22 ini, yang menjadi penduduk surga pertama itu orang sabar. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, yaitunya orang-orang yang sabar mencari mencari wajhi rabbihim,
mencari keredaan dari Tuhan mereka. Kita lihat dari yang sering dibaca orang kalau takziah, surat Al-Baqarah 153 sampai 157. Di ayat itu 4 ayat itu 2 kali diulang kata sabar. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Ini kan tak berapa kalimat, inna Allah ma'a sabirin, dirangkai innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Jadi orang sabar itu tidak perlu khawatir, Allah beserta dia, Allah mendampinginya, Allah melindunginya, Allah mengayominya. Itu maksudnya innallaha ma'as sabirin. Kemudian dalam ayat selanjutnya wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah orang yang sabar itu. Bukan beri kabar pertakut, tapi beri kabar gembira. Kita lihat dalam ayat lain sedikit, surat Fusilat ayat 30. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, tidak akan mendapatkan nikmat Allah, tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan kenikmatan yang tidak sama dengan materi kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, tidak akan dapat, wa ma tidak. Wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim, dan tidak akan mendapatkan nikmat Allah yang besar itu kecuali orang yang sabar. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kalau kita mengupat, ya kan? Saya perhatikan Pak, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak bisa dengan upatan kita itu sesuatu akan berubah. Maka kita perbaiki diri kita, kita perbaiki anak-anak kita. Mudah-mudahan timbul nanti pemimpin yang lebih baik dari anak-anak yang kita didik menjadi baik. Sebab kalau masyarakat itu sudah banyak rusak, kata Nabi, akan datang pula pemimpin yang rusak. Tapi kalau masyarakat itu berusaha memperbaiki dirinya dulu, makanya disuruh kita itu hibda binafsih, mulai dari diri kita, kemudian anak-anak dan keluarga kita. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita boleh uji ya. Anak saya yang paling bungsu, anaknya Meduo, kinilah masuk SD Negadang, di SD Darul Iman, yang ketua yayasannya Ustadz Elfisam. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, ketika dia menonton TV, anak-anak ini sadonyo apal denyo lakon-lakon tuh, kan film-film kartun apal. Maka saya berpikir, dan menantu anak saya juga sesuai, diputarlah antena TV itu sehingga siarannya ndak rusak, ya kan? Nah, jadi rusak TV kita. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu dibalikan anak maunya tentu lah dan bodoh, banyak di sana rekaman ayat Quran. Jadi sekarang mereka itu bapak-bapak, para jemaah, kalau inyolah duduk biasa dang bagalui, biasa dang membuat permainan anak-anak, itu bacaan Al-Quran itu diputar. Sehingga sekarang walaupun bacaannya belum betul, lidahnya cadel, surat Al-Fajr je surat Al-Waqi'ah kan panjang tu Pak. Itu kalau kita mulai membaca ujungnya, itu dah pek dia sudah tu. Adolanya nak lupa dia ingat Allah, ada pek lah sudah tu balik.
maka yang direkam otaknya itu. Jadi kalau kita arahkan anak ini kepada yang baik, nanti akan timbul pemimpin yang baik. Iya kan? Kalau dipadiakan saja, makin kateh makin rusak. Nah, dapat bantunya. Baik. Biarlah ada macuan kalau tidak dapat. 5 kapeh jo 5 sariang, katigo jo 5 lunggo, makin kateh mungkin gantiang antah kebaanan katibo. Kalau kita tidak acuh. Ya kan? Jadi apa yang terjadi tidak usah kita terlalu mau PUP gitu. Karena Allah bapak-bapak sadonyo nanti jadi itu izin Allah. Kalau kita cari iko apa antah nama nang kadiyuan. Ya kan? Kita cari berita-berita itu. Ya kan? Makanya kita banyak saja memuji Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, jadi yang pertama penduduk surga itu orang sabar. Yang kedua wa aqamus salah. Orang yang selalu mendirikan salat. Kalau orang mengerjakan salat banyak, tapi perintahnya bukan mengerjakan, dirikan. Maka barisnya yang berubah-ubah sesuai dengan huruf-huruf yang memulainya dan apa cerita di sebelahnya. Ibu akan melihat ada perintah salat ini aqamas salah, ada aqimis salah. Kalau di sini wa aqamus salah. Ya kan? Kemudian huruf qafnya taga, mimnya pakai waw, kemudian ada alif. Wa aqamus salah. Orang-orang yang benar-benar mendirikan salat. Kalau orang itu benar-benar mendirikan salat, maka salat itu jadi pendiriannya. Dia sangat meyakini bahwa salatnya itu dialog dengan Allah. Seperti yang kita baca di dalam tasyahud, kan itu yang diucapkan oleh Nabi ketika Mi'raj. Begitu Nabi itu sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak sanggup lagi hanya sampai di sana mendampingi beliau, padahal masih jauh tempat lagi. Jadi tempat yang jauh itu tidak dilihat oleh Jibril, dan sangat terpesona Nabi melihat itu. Maka beliau pujilah Allah dalam dia bersimpuh itu. Assalamu alaika. Kecil Allah. Kecil Nabi dulu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Kekagumannya itu diucapkannya dengan lidahnya, ditakkidkan dengan hatinya, bahwa yang dia lihat itu adalah sebahagian baru dari kebesaran Allah. Terucaplah di mulut beliau at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Itu kan untuk Allah saja. Ada 2 versi bacaan itu. Satu lagi didahulukan lillahnya, at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat tayyibat. Artinya tidak berubah itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. At-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat tayyibat. Kenapa bacanya berbeda? Itu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, maka Allah setelah itu menjawab pujian Nabi itu, assalamu alaika. Kalau kita dianjurkan membaca salam ini kan assalamualaikum, Pak. Ya kan, apa bedanya jo assalamualaikum? Assalamualaikum itulah
sadonyo kita ko kanai semua orang muslim. Tapi assalamualaikum tertuju ke pribadi Nabi. Nanyo kecien di Allah selamatlah engkau tu Nabi. Assalamualaikum ditambah di ujungnya ayyuhan nabiyyu. Keselamatan atas engkau wahai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada kita di dalam itu. Yang dituju Allah itu nabinya. Itu kan dialog. Jadi orang asal selalu merasa dilihat Allah, bahwa salatnya itu didirikan jadi pendirian, dia berdialog dengan Allah, maka salat itu akan berfungsi. Fungsinya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang itu akan meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Apalagi orang tak salat, Pak. Sedangkan orang salat saja kalau nyok karajuan baru ndak tertinggal dia nemburu. Apalagi orang tak salat, orang tak beragama menyembah Allah sembarang senggerajonya tu. Mendabiah kawan kan tak adanya. Nah itu Pak. Ini bahayanya orang yang tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Orang yang engkar itu tetap bapak-bapak hamba Allah kerana Allah yang membuatnya. Jadi pekerjaan buruknya itu tidak akan dibiarkan oleh Allah berlanjut sampai umurnya habis. Tidak. Sekerajo buruk nanya kerajuan mulus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun mulus kerajo buruknya tu. Di tahunan ke-6 nyopaci yang kaki itu dari Allah. Jatuh galang puyuh tu. Sama jo kayu rabah. Kayu barana kagadangnya Pak, kalau lah rabah nak dolek. Apabila kayu lah rabah barana bana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bapucut antah kok cindawan ke bungonya. Tuah nalamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bakuliliang tangguang lah doso salamo kok. Itu yang akan terjadi. Jadi salat itu kalau didirikan, dia akan bisa mencegah kita dari yang keji dan yang mungkar. Maka perintahnya dirikan. Itulah orang yang akan jadi penduduk surga. Kenapa? Di dalam salat barangkali kita membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barangkali rahmat yang kita sebut itu surga Pak. Atau mengko untuk memulai acara kita disuruh baca salam Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kan? Kenapa surga rahmat Allah itu? Pertama Rahman, kedua Rahim, digabungan keduanya rahmat. Kalau Allah lah melimpahkan kasihnya, lah melimpahkan sayangnya, berkumpul kasihnya sayang, pasti orang akan masuk absus salam. Itu untuk mempemulus jalan ke surga dewa Pak. Kan tak barik nah terus bertemu aja kawan tu Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ditanya orang lain, 8 tahun pensiun. Allah peminantu sudah salam tadi. Iko mulai bertamu indak salamnya baca. Bro, baca baca. Akulah bro tu. Jadi kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agama kita itu yang akan kita baca pertama. Nah, sudah tu sialai. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang suka membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Iko kira-kira ringan ke bare? Bare. Akan yo. Kalau taluk dak mengerajuan nan bare disuruh Allah tu, masuk surga. Balehlah kejahatan orang jo kebaikan. Lah ada orang nama dia itu Ustaz.
Kalau rasul itulah jaleh itu mah. Indak rasul dah. Istri rajo. Namanya Zulaikha. Tuduhan orang kainyo ndak tanggung dah. Tuduhan orang kainyo inyo berselingkuh jo anak angke. Itu tuduhan, Pak. Ya kan, anak yang keknya tu calon rasul Nabi Yusuf. Kalau Zulaikha itu jatuh hati kepada Yusuf dan Yusuf ada menaruh hati pula kepada Zulaikha, itu ayat nanda mengecehan. Ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu dalam surah Yusuf tu. Sungguh Zulaikha ini dalam cintanya kepada Yusuf. Yusuf juga begitu karena dia manusia. Ya kan? Tetapi memang adakah mereka berselingkuh atau kasarnya berzina? Tidak. Karena calon nabi ini dipelihara oleh Allah. Ya kan? Sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, lupanya itu, maka dia akan terjerumus. Tapi begitu dia lihat peringatan Allah, itu sinyal, Pak. Sinyal tu tatapnya lagi awak ada Allah, Pak. Cubalah kamu ambil punya orang kan. Awak cameh dulu tu. Ya kan, ada perasaan ndak lama. Atau sinyal tu jangan diambil tu punya orang, insyaallah. Kenapa dilakukan juga dorongan nafsu yang dibantu oleh syaitan. Setan tu banyak, Bu. Kalau iblis cik saja. Bang kau kecil ustaz, iblis tu cik. Tak ada jamaknya dalam Quran tu. Iblis. Tapi kalau syaitan ada jamaknya. Syaitan tu cik setan tu. Syayatin tu jamaknya. Banyak syaitan. Syaitan dan banyak tu dari ya. Tu itu lain. Kita baca lo ayat lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nama waswaskan nan buruk ke dalam hati manusia tu. Allazi waswisu fi sudurin nas. Namanya si Khannas. Kalau dibaca saja pangka suhunya tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas tu nan waswas tu sia Khannas namanya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Siapa dia si Khannas itu? Terdiri dari dua golongan. Minal jinnati. Apa banyaknya jinnya manusia, Pak? Tak tanggung banyaknya tu dong. Anak Nabi Adam tu dulu buluh ni nyuci. Si Qabil. Ya kan? Jadi syaitan-syaitan nan banyak dari jin dan manusia ko, itulah nama bisik-bisik nan buruk. Setiap dapeknya melapor ke ketuanya Iblis. Iblis tu tak ada jamaknya, Pak. Pak bacalah Al-Quran tak ada no. Ya kan? Iblis tu dari jin. Dia satu saja. Tapi setan, itulah yang berfungsi. Setiap setan kau berhasil menggelincirkan awak, nyelaporkan ke ketuanya Iblis. Lah, kalau masuk perangkok. Ibu bapak yang terhormat, falamma sami'at bimakrihinna. Itu lah bosannya Zulaikha tadi mendengar gibah-gibah. Namanya di TV ke? Gosip. Namanya dalam bahasa Minang gunjang. Malaporlah nyo ke udahnya rajo. Rajo ko apa? Sa sampi balai jalai ke rajo, anaknya lalu jo. Itu rajo apa? Sa sampi balai, anak rajo lalu jo. Apalagi rajo itu sendiri akan sangat ada kekuasaan baginya itu, walaupun sementara. Dah tangkoi orang nam pengunjang nam bogo dah.
Udah akan punya aparat. Tangkok. Rupa rajo ko Pak bijaksana, namanya Kitfir. Dia kalau nan buruk ko dibaleh jo nan buruk, itu buruk selamanya. Ndak itu dok. Ya kan? Udah gih pitih ko khusus untuk itu. Untuk apa pitih ko dah? Bali bahan-bahan makanan di pembantu ya kan? Kemudian masak lama-lama. Undang ibu-ibu nama pagunjang anak dia tu ke rumah awak, agihnya makan. Itu cerita Al-Quran bu, ndak sembarang cerita tu. Ibu lihat ko dalam surah Yusuf. Ibu-ibu kalau ada di pitanah orang, undang orang tu makan pulang bali tunjang orang kapau. Ya kan? Bali kepala lawak kabu, kabungui bali lamang limau kaum bali durian Gunung Rajo. Ba durian Gunung Rajo tu Ustaz, ambo mengaji ke sana dia ke orang durian tu. Enceknya lesui. Nabunya sana tabah, kuning tu. Kame. Abali tu. Lamang limau kaum durian Gunung Rajo, gulai tunjang orang kapau, kapal lawak bu. Bungui, undang makan. Itu namanya wayadrauna bil hasanatis sayyi'ah, membaleh dan buruk jonan itu orang yang masuk surga. Jadi orang di pagunjangan ke maraso indak berang ke orang tu, orang kau datang diundang bu. Walaupun sebenarnya lidahnya lah basah dek pagunjang. Iya kan? Bu, duduk bu, kecil Zulekha. Nyagi makanan tadi. Kiro pade. Aduh. Kalau di Raminam para buang namanya Pak. Sudah makan tak ala kem para buang sekali. Kalau di Piaman senek. Itu bahasa dari bahasa Inggris snack. Atau makanan ringan atau buah lah. Anyo lagi dek Zulekha buah-buah tu nyo lagi pisau je. Sadang mengubah buah-buahan tu, Yusuf tu kan gagah. Anyo suruh dek Zulekha keluar. Yusuf keluarlah engkau. Kan ibu-ibu tadi mengubah buah-buahan lah sudah kepadehan makan. Begitu Yusuf melintas, kok seorang saya tidak ada Pak, kok sadonya ibu-ibu nan datang tu, falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat akan Yusuf, akbarnahu, tu kecil Allah Pak, tak kecil ambo tu dah, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Ndak turun-turun terus itu saudara. Mengeceknya, ma hadza basyaran, iyo manusia nan gagah gogo. Yakin kami ko ndak manusia ko. Kasadonyo bu ndak seorang dah. Illa malakum karim, ko malaikat. Akibat inyo tangango tadi itu ndak konsen lah. Nam pisau jalannya. Kira ndak apel tu nanti bukan nak takubak lah dah. Wa qatta'na aydiyahunna, semua ibu-ibu itu memotong jarinya, putus sarweh jari gua, anda terasa sakit nya itu ya, mencari Yusuf nang gagah ya kan? Untuk apa ini diturunkan ayatnya oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad ko jan pandan. Jangan pendandang. Apa kata Zulekha? Bu, maaf ya bu, besok ibu-ibu jalehna berita dulu, bahasa sebenarnya nanti jadi. Nah. Ibu alun sampai 5 menit mencari anak angke embo kole do cari lah jari ibunya. Baru sadar, cari kira jari lah putus darah lah keluar. Ya kan? Ambo 10 tahun bawa jenyo. Kan biasa saya, inyo gagah ambo kan hati. Inyo kan hati lo kan ambo.
Sampai sinan ceritanya baru. Dah do kami mengerajon dengan janji kecil Zulika. Akhirnya ibu-ibu itu semuanya minta maaf tuh betul setengah pulang ya. Itu taruh ke rumah sakit Bayangkara kau lah. Iya kan? Mau be tangan putih kok. Jadi kalau ingin masuk surga, balehlah nan buruk jonan. Sudah tu alai. Ikulah tiba di ujungnya. Ulaika lahum uqbaddar. Uqbaddar tu bagi mereka tempat kembali yang baik. Artinya ialah surga. Sambungan ayat tu jannatu adnin. Surga tu untuk siapa? Yadkhulunaha, masuk ke sinan, wa man salaha min abaihim, orang-orang salih. Jadi kalau kita kerjakan sabar, benar-benar mendirikan salat, membalas kejahatan dengan kebaikan, kita akan masuk ke jannatu adnin. Siapa kawan sinan? Orang-orang salih sih. Nan kawan sinan tu nan orang jahit je itu, orang-orang salih. Kalau salih lo abak awak, ayah awak, orang tua awak na laki-laki, abaihim. Bakawan lo awak je beliau sini. Kalau salih lo bini awak, laki awak, wa azwajihim, pasangan hidup, bakawan lo jawab sini. Jadi jangan ragu, asal salih orang rumah itu je bini ilam serugo nanti. Percaya lah jambo. Ya kan? Wa azwajihim, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu. Di sinilah mungkin kita dimotivasi untuk mendidik anak-anak dan cucu kita agar berkumpul di dalam surga. Kecil malaikat sudah tu. Salamun alaikum. Oi penduduk surga, selamat kamu. Kamu mendapatkan ini diulang sekali lagi dalam ayat. Kenapa engkau bisa masuk ke sini? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Diulang sekali lagi kata-kata sabar. Engkau mendapatkan ini karena kamu sabar. Jadi sabar salah apa nanti jadi, kan? Tak bisa awak mau ubah keadaan, mau PUP menambah dosa. Orang nan memikul, orang nan menjinjang pasti memikul. Orang nan bersalah pasti menerima dosanya. Orang nan bana akan balik nan baik tu kayaknya. Yang benar inilah yang akan kita lakukan setiap saat. Urus diri kita, jangan banyak mengurus orang lain. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua nanti jamaah Masjid Nurul Khilas, Ustaz Ristawardi di pertemuan awak dalam surga. Pulanglah ibu lain nanti talu untuk ambo saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.